Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Gusti Fernandes dengan NIM 17094. Dan ini adalah tugas UAS Irigasi dan Bangunan Air dengan dosen IR Anas Susanti Usman, MGNG, dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Perencanaan bendung tetap. Pengertian bendung. Bendung adalah suatu bangunan yang terbuat dari pasangan batu kali, bronjong atau beton yang terletak membentang pada sebuah sungai. Data yang digunakan perencanaan bendung: 1. Data topografi, 2. Data hidrologi, 3. Data morfologi, 4. Data geologi, 5. Data mekanika tanah, 6. Standar perencanaan, PBI, PKKI, dan lain-lain, 7. Data lingkungan dan ekologi. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi bendung tetap hendaknya memperhatikan syarat-syarat topografi daerah yang akan diairi. Topografi lokasi bendung, keadaan hidrolis sungai, tanah pondasi, dan lain-lain sebagai berikut. Yang pertama, agar seluruh daerah yang direncanakan dapat diairi secara gravitasi. Yang kedua, tinggi bendung dari dasar sungai tidak lebih dari 7 meter. Yang ketiga, saluran induk tidak melewati trase yang sulit. Yang keempat, letak bangunan pengambilan atau intake harus diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelancaran masuknya air. Yang kelima, sebaiknya lokasi bendung itu berada pada alur sungai yang lurus. Yang keenam, keadaan pondasi cukup baik. Yang ketujuh, tidak menimbulkan genangan yang luas di udik bendung, serta tanggul banjir sependek mungkin. Yang kedelapan, pelaksanaan tidak sulit dan biaya pembangunan tidak mahal. Menentukan elevasi mercu bendung. Pertama, elevasi muka air yang diperlukan untuk irigasi atau eksploitasi normal. Yang kedua, beda tinggi energi pada kantong lumpur atau yang diperlukan untuk membilas sedimen dari kantong. Yang ketiga, beda tinggi energi pada bangunan pembilas yang diperlukan untuk membilas sedimen dekat pintu pengambilan. Yang keempat, beda tinggi energi yang diperlukan untuk merendam energi pada kolam olah. Perhitungan muka air banjir atau MAB di hilir rencana bendung. Perhitungan ini sangat penting dilakukan oleh karena MAB hilir merupakan patokan untuk merencanakan kolam olakan atau perendam energi. Dengan adanya MAB ini dapat dihitung berapa kedalaman lantai ruang olakan. Pintu pengambilan atau intake. Pintu pengambilan berfungsi mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dekasar ke dalam saluran. Pada bendung, tempat pengambilan bisa terdiri dari dua buah, yaitu kanan dan kiri, dan bisa juga hanya sebuah tergantung dari letak daerah yang akan diairi. Penentuan lebar efektif bendung. Lebar bendung, yaitu jarak antara pangkal dalam kurung abutmen. Sebaiknya lebar bendung ini sama dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil, kurung bagian yang lurus. Biasanya lebar total bendung diambil antara 1,0 sampai 1,2 dari lebar rata-rata sungai pada ruas yang stabil. Agar pembuatan perendam energi tidak terlalu mahal, maka aliran per satuan lebar hendaknya dibatasi sampai sekitar 12 sampai 14 meter kubik per detik dan memberikan tinggi energi maksimum 3,5 sampai 4,5 meter. Lebar efektif bendung, BE sama dengan B kurang 2. Dengan BE lebar efektif bendung, B lebar bendung, N jumlah pilar, Kp koefisien kontraksi pilar, Ka koefisien kontraksi pangkal, dan H1 tinggi energi. Kolam perendam energi. Bila kita membuat bendung pada aliran sungai, baik pada palung maupun pada sodetan, maka pada sebelah hilir bendung akan terjadi loncatan air. Kecepatan pada daerah itu masih tinggi. Hal ini akan menimbulkan gerusan setempat atau local cowering. Untuk merendam kecepatan yang tinggi, itu dibuat suatu konstruksi perendam energi. Bentuk hidrolisnya adalah merupakan suatu pertemuan antara penampang miring, lengkung, dan lurus. Secara garis besar, konstruksi perendam energi dibagi menjadi 4, yaitu ruang olah tipe Flugter, ruang olah tipe Skocklitz, ruang olah tipe Bucket, ruang olah tipe USBR. Pemilihan tipe perendam energi tergantung pada: pertama, keadaan tanah dasar, yang kedua, tinggi perbedaan muka air hulu dan hilir,
Dan yang ketiga, sedimen yang diangkut aliran sungai. Pintu penguras. Pintu penguras berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan bendung dan kadang-kadang ada pada kiri dan kanan bendung. Hal ini disebabkan letak daripada pintu pengambilan. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kiri bendung, maka penguras pun terletak pada sebelah kiri pula. Begitu pula sebaliknya. Lantai muka. Pada saat air terbendung, maka akan terjadi perbedaan tekanan antara hilir dan udik bendung. Perbedaan ini akan menimbulkan adanya aliran di bawah bendung, lebih-lebih bila tanah dasar bersifat tiris atau porous. Aliran air ini akan menimbulkan tekanan pada butir-butir tanah di bawah bendung. Bila tekanan ini cukup besar untuk mendesak butir-butir tanah, maka lama-kelamaan akan timbul penggerusan, terutama di ujung belakang bendung. Fungsi lantai muka. Air yang mendapat hambatan akan mencari jalan keluar melalui hambatan yang paling kecil. Hambatan yang paling kecil di sini adalah pertemuan antara tanah dengan bangunan. Biasanya hal ini disebut dengan crab line. Bila crab line ini pendek, maka hambatannya akan kecil dan tekanan yang ditimbulkan oleh air itu akan besar. Stabilitas bendung. Dalam peninjauan stabilitas bendung, maka potongan-potongan yang ditinjau terutama adalah potongan-potongan 1 dan 22 karena potongan ini adalah yang terlemah. Gaya-gaya yang bekerja. Sebuah bendung akan menderita tekanan gaya seperti gaya berat, gaya gempa, tekanan lumpur, gaya hidrostatis, dan gaya uplift pressure. Gaya berat. Gaya berat adalah berat dari konstruksi, berarah vertikal ke bawah yang garis kerjanya melewati titik barat konstruksi. Untuk memudahkan perhitungan, biasanya dibagi yang berbentuk segitiga, segi empat, atau trapesium. Karena peninjauannya adalah tiap lebar 1 meter, maka gaya yang diperhitungkan adalah luas bidang kali berat jenis konstruksi. Untuk pasangan batu kali biasanya diambil 1,80. Gaya gempa. Untuk daerah-daerah yang banyak gunung berapinya seperti di Indonesia, maka gaya gempa harus diperhitungkan terhadap konstruksi. Gaya gempa sebesar K sama dengan F kali G, di mana F koefisien gempa, G berat konstruksi. Tekanan lumpur. Apabila bendung sudah bereksploitasi, maka akan tertimbun endapan di depan bendung. Endapan ini diperhitungkan sebagian setinggi mercu. Bila hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.